Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yustilawati, peserta PKDP Angkatan 3, kelas C1 tahun 2025, akan mempersembahkan sebuah video mengajar dengan metode saintifik dan word cafe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas harap tenang. Ya, harap tenang. Kita sudah mau masuk di materi ya, adik-adik sekalian ya. Dulu ya. Oke, saya tanya dulu, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kalian semuanya sehat-sehat ya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pagi ini kalian semua dan termasuk saya sendiri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah berada pada pertemuan ke-10 pada pagi hari ini, tepatnya pada pukul 9, dan hari ini kita akan sama-sama membahas tuntas ya. Ada satu topik sesuai dengan RPS-nya, yaitu terkait tata laksana pada kasus gawat darurat dan kritis, khususnya untuk trauma toraks atau trauma dada. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita biar lebih berkah dan diridai Allah, kita mulai dengan doa. Silahkan, sepertinya ya, silahkan Ade Rizka untuk memimpin doa bersama kita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan juga membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai, sepertinya ada wajah yang minggu lalu tidak hadir ya. Ainun baru datang ya? Sakit. Oke, baik. Saya mulai dengan absensi dulu ya. Andi Rifka Sani, Andi Azwakia, Fauzia Nur, Nanda. Oke, jumlahnya ada 15. Oke, baik. Ibu berdiri ya, mohon izin. Nah, sebelum kita memasuki dagingnya materi kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama di ruang kelas ini selama 50 menit. Saya awali, Ibu awali dengan pemahaman awal kalian dengan metode games ya. Nama gamesnya adalah mitos atau fakta. Pernah mendengar? Pernah. Oke, sekarang sudah dipegang semua kertasnya mitos atau fakta? Coba Ibu lihat semua mitos faktanya. Oke, baik. Silahkan diturunkan. Oke, lihat pertanyaan pertama. Jadi ada 5 pertanyaan. Apakah mitos atau fakta? Ada kaitannya dengan materi kita. Yang pertama, fraktur tulang rusuk selalu memerlukan penanganan chest tube. Mitos atau fakta? Silahkan dinaikkan kertasnya. Angkat semua. Oke, Ainun diangkat kertasnya. Ada yang menjawab mitos. Saya hampir 100%. Oh, satunya fakta. Oke, baik, diturunkan. Jawaban sebenarnya, apakah mitos atau fakta? Fraktur tulang rusuk selalu memerlukan pemasangan chest tube. Jawabannya mitos. Karena ada kata selalu, tidak semua dilakukan chest tube ya. Kan namanya middle thoracosintesis, ya, ditusuk dengan menggunakan jarum besar. Jadi jawabannya apa? Oke, good job. Baik, sebenarnya masih ada lagi mitos dan fakta selanjutnya, tapi nantilah, kita kehabisan waktu nanti. Baik, kita akan menuju ke saya mau menggali kemampuan awal kalian apa sih, karena tadi kan ada yang sudah menjawab mitos dan fakta, berarti telah terpapar dengan apa sih itu kasus trauma toraks. Gimana sih kasus trauma toraks itu sendiri? Apakah kalian pernah mengalami trauma toraks ataukah pernah mendapatkan kasus trauma toraks? Baik, kita akan mulai menggali kemampuan kalian. Coba diperlihatkan tadi, Ibu perlihatkan sebuah kode barcode ya. Silakan difoto, di scan barcode-nya. Nanti kita akan langsung terhubung dengan pertanyaan menggunakan aplikasi Mentimeter. Baik, sudah. Nah, pertanyaan kedua harus kalian jawab ya.
apakah jenis traumatoraks yang kalian ketahui? Silahkan dijawab di Mentimeter. Wow, langsung pertanyaannya sudah dijawab langsung ya, tershoot ya. Oke, ada yang menjawab trauma terbuka dan trauma tertutup. Ada yang menjawab trauma terbuka. Ada yang menjawab pneumotoraks. Jenis trauma terbuka di dada. Ini panjang ya. Trauma terbuka dan tertutup, open pneumotoraks. Trauma terbuka, ada yang menjawab tension. Oke, good, semua bagus jawabannya ya. Baik, tadi kalian sudah menjawab dua pertanyaan ya utama dari ibu. Yang pertama, apa itu pengertian traumatoraks? Kemudian yang kedua adalah apa jenis traumatoraks. Nah, sekarang ibu akan memberikan sedikit penjelasan ya, mungkin bareng sekitar 5 menit terkait gambaran apa sih sebenarnya itu traumatoraks, bagaimana penanganannya, apa sih jenis-jenisnya ya. Oke, tapi sebelumnya ibu harus menjelaskan terkait apa hasil pembelajaran kita, apa tujuan pembelajarannya. Ibu paparkan terkait dengan CPMK-nya dan juga sub CPMK-nya. Jadi ini terkait dengan kompetensi-kompetensi apa saja yang akan kita capai dengan pembelajaran ini. Dia masuk pada CPMK 5 dan sub CPMK 5 pada pertemuan ke-10. CPMK 5 berbunyi ya, mahasiswa mampu melakukan simulasi tindakan keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kritis pada berbagai sistem tubuh. Nah, spesial hari ini kasusnya adalah kasus trauma. Nah, sub CPMK-nya adalah mampu menjalankan dan mengordinasikan keterampilan tindakan keperawatan pada kasus kritis, pada kasus trauma dan juga multiple trauma. Jadi kalian punya kompetensi, mulai dari kalian mengkaji. Habis mengkaji apa lagi? Menentukan diagnosis. Habis menentukan diagnosis apa lagi? Intervensi. Oke, menentukan intervensi. Apa lagi setelah intervensi? Implementasi. Setelah implementasi apa lagi? Evaluasi. Bagus sekali. Bertepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Bentuknya tertutup dan terbuka. Tepuk tangan dulu untuk jawaban kalian semua. Good. Ada apa dengan cinta? Ada apakah dengan traumatoraks? Gawatkah? Daruratkah? Ya. Jadi tadi ibu bilang bahwa traumatoraks menjadi penyebab kematian yang paling sering. Baik. Nah, kita masuk ke jenis traumatoraks. Ibu akan perlihatkan sebuah video ya. Jadi videonya bisa kalian lihat kondisi paru yang terdesak akibat ada hanya yang membedakan adalah penyebabnya. Oke, baik. Ya, masih konsentrasi semua? Masih. Oke, harus konsentrasi. Masih semangat? Masih. Baik, ini kita sudah masuk di sesi di mana kalian akan moving class. Ya, moving class. Moving class kita akan pakai metode sebentar namanya word calving. Apa namanya? Word calving. Jadi nanti ada 4 kafe yang akan terbentuk di kelas ini. Jadi kalian nanti akan saya bagi secara adil, nggak boleh memilih-memilih. Nah, biar adil, nanti pembagiannya silakan nanti berhitung 1, 2, 3, 4. Sudah. Baru kubuka sudah dibaca. Ya, silakan dibaca. Nanti saya bagi sesuai dengan kelompoknya, ya. Kelompok 1 dapat kasus 1, kelompok 2 dapat kasus 2, kelompok 3 dapat kasus 3, kelompok 4 dapat kasus 4. Ya, kelompok 1 nanti akan bekerja di sebelah sini. Kami sudah sediakan kertasnya di belakang dan spidolnya boleh diambil di depan ya. Sebentar, Ibu sediakan juga sticky note ya. Siapa tahu mau kasih warna-warni boleh supaya hidupnya lebih berwarna ya. Kelompok 3 itu seorang laki-laki usia 35 tahun di UGD akibat kecelakaan lalu lintas dan korban terjatuh hingga terpental tanpa sabuk pengaman. Hasil pengkajian, nyeri dada hebat saat bernafas, tampak pergerakan dada. Oke, sudah dibaca semua kasusnya adik-adik? Sudah. Oke, baik. Karena kalian sudah membaca kasus, Ibu ulangi lagi pertanyaannya. Dalam diskusi kelompok, kalian menemukan, mengidentifikasi apa-apa saja data yang mendukung kalian mengangkat diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan ingat tetap ada yang menjadi prioritas. Minimal 3 diagnosis kalian angkat.
Assalamualaikum. Minat. Ya, gimana sudah dapat artikelnya? Dapat minat. Ya, sebutkan Jadi- apa judulnya. Ini implementasi pemasangan occlusive bandage. Apakah kalian sudah mendapatkan artikelnya, Dede? Sudah. Oke, bisa ibu lihat. Manajemen pemotong. Sudah selesai? Sudah. Baik, mungkin bisa disampaikan apa kesimpulannya sebelum kalian buat kafe? Adapun kesimpulan dari kelompok 2 itu pasien mengalami trauma toraks tertutup berat akibat kecelakaan. Kemungkinan besar mengalami tension pneumotoraks. Dari kasus kelompok kami, kesimpulannya yaitu pasien itu mengalami trauma toraks tertutup berat akibat kecelakaan. Dan Baik, adik-adik semua, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya sudah saya lihat heboh ya dengan tadi Ibu minta ada yel-yel sebelum kita work cafe. Wah, ini sepertinya sudah pada mempersiapkan yel-yel terbaik di kelompoknya ya. Siapa yang mau duluan? Ayo, kalau berapa? Oke, karena yang pertama angkat tangan ya. Kelompok 1, semua dapat giliran. Silakan kelompok 1 naik ke atas. Open pneumotoraks ditangani dengan kelompok pneumotoraks. Ya, oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Adik-adik semua, setelah kalian yel-yel, silakan semua berdiri, siapkan presentasinya. Kita akan lakukan work cafe kita, ya. Dan saya ulangi kembali aturannya ya. Aturannya adalah akan ada yang menjadi satu penjaga kafe, yang lainnya jangan ribut ya. Ada yang menjadi satu penjaga kafe. Silakan yang belum berdiri sayang. Oke, baik. Sepertinya sudah pada siap dan semangat ya. Siap semua untuk siap mengunjungi kafe temannya masing-masing. Dan jangan lupa kalau memang belum diberikan bintang 5, tuliskan apa catatannya. Tapi kalau sudah bagus menurut kalian dan sudah sesuai dengan pertanyaan kasus tadi, silakan berikan bintang 5 di kertasnya. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan bergerak. Masuk kita. Selamat datang di Cafe Fix Chest dengan pemberian analgetik dong. Jadi di kasus kelompok 4 ini ada kasusnya yaitu seorang laki-laki. Diagnosis pertama kan ada gangguan pertukaran gas. Nah, kita bisa lakukan observasi pernafasannya. Kemudian Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan aktivitas kelompok kita yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Kerja sama kalian luar biasa, tetap saling menghargai, menghormati satu sama lain. Ada yang berantem tadi? Tidak. Oke, karena perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tapi ingat kita harus tetap saling menghargai pendapat ya. Oke, ada yang kira sama kabar. Baik, perkenalkan saya Mbak Adita. Di sini saya akan menanggapi tentang metode pembelajaran tadi. Menurut saya metode pembelajarannya sudah sangat bagus, kita enjoy melakukannya dan sangat bisa mendapatkan tambahan dan informasi yang lebih baik. Tapi kurangnya Mas mungkin waktunya ditambahkan sedikit karena kayak keteteran untuk menjelaskan ke teman-teman. Oke, baik adik-adik sekalian, setelah mendengarkan refleksi kalian, ya 5 menit lagi kita sudah menyudahi pembelajaran, 5-10 menit. Saya ingin memberikan beberapa penguatan-penguatan. Tadi kelompok 1 sudah membahas kupas tuntas terkait dengan bagaimana mereka membuat kajiannya hingga intervensi dan membuat mengaitkannya dengan artikel penelitian-penelitian ya, sudah membuat quotes-nya, mnemonim ya istilahnya. Tadi kelompok 1 dengan OMAS ya, open pneumotoraks dengan kasar 3 sisi. Yang kedua adalah tension pneumotoraks, mereka memberikan istilah teknis tension pneumotoraks dengan needle thoracocentesis. Yang untuk intervensinya maupun diagnosisnya ya. Oke, kurang jelas suaranya bisa dijawab dengan agak lantang sedikit. Ini sudah loyo ya ini ya. Terima kasih ya.
Oke, baik. Sebagai akhir dari proses pembelajaran kita, tentunya Ibu menyimpulkan beberapa poin-poin yang terkait dengan kasus traumatoraks hari ini, terkait dengan bagaimana kalian membahas kasus traumatoraks, pendekatan kasus traumatoraks dengan memadukan antara pendekatan secara klinis, tentunya dari berbagai referensi, ya. Kalian sudah baca kasus, sudah baca apa data-data yang didapatkan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Oke, silakan dimasukkan kode 960365. Ya, ini sudah bergabung Hamaira, sudah bergabung Nur Nisa, Muhammad Aswar. Oke, Hamaira nomor 1 ya. Motivasi, good job semua. Ya, insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan ke-11 di hari Selasa ya. Insya Allah semoga kalian sehat selalu dan ya, Ibu mengharapkan jangan lupa absensi juga di Lentera ya. Jangan lupa karena Lentera yang dilakukan aksesnya melalui aplikasi. Baik, saya tutup untuk rangkaian kegiatan perkuliahan kita. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah lelah semua ya? Oke, alhamdulillah. Kita sudah memasuki juga ibadah sholat zuhur. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima